Hai Sobat Indo Populer. Pesawat tempur generasi ke-6 AS yang direncanakan untuk diproduksi dalam jumlah besar, 200 unit, diharapkan dapat mengatasi keunggulan pesawat tempur Rusia dan Tiongkok dengan teknologi kecerdasan buatan dan prinsip fisika baru. Dengan kemampuan pemrosesan data yang sangat tinggi dan kendaraan udara tak berawak yang canggih, pesawat ini dirancang untuk menjaga keunggulan AS dalam dekade-dekade mendatang. Sementara itu, pesawat tempur siluman J-20 dari Tiongkok, yang diresmikan pada Maret 2017, telah menandai akhir dari dominasi Amerika dalam teknologi siluman. J-20, yang mirip dengan F-22 Raptor AS, menggantikan pesawat tempur siluman Amerika yang produksinya dihentikan pada 2011 dengan total 186 unit. Saat ini, armada F-22A semakin menyusut sementara jumlah J-20 Tiongkok terus meningkat, sementara Rusia menarik sebagian armadanya. Su-57 merupakan pesawat tempur siluman generasi kedua Rusia yang mengusung mesin tunggal, sebuah langkah penting dalam perkembangan teknologi pesawat tempur. Di sisi lain, F-35 dari Amerika Serikat, meskipun lebih terjangkau dalam hal biaya produksi dan operasional dibandingkan F-22 Raptor, memiliki kinerja yang sedikit lebih rendah. F-35 dirancang dengan fokus pada fleksibilitas dan kemampuan multi-role, sedangkan F-22 lebih unggul dalam hal superioritas udara. Sementara itu, Amerika Serikat diam-diam telah mengembangkan pesawat tempur siluman generasi berikutnya selama hampir 9 tahun. Pada tahun 2013, Eric Prabhakar, Direktur Pertahanan di DARPA, Defense Advanced Research Projects Agency, mengungkapkan bahwa pemerintah AS telah mulai mempelajari berbagai proposal untuk dominasi udara yang lebih baik. Ini adalah momen pertama kali dunia mengetahui tentang program pengembangan pesawat tempur generasi ke-6 yang dikenal sebagai Next Generation Air Dominance, NGAD. Lebih dari satu dekade kemudian, meskipun rincian spesifiknya masih sangat dirahasiakan, kita mendapatkan sedikit gambaran mengenai kemampuan dan desain pesawat tempur generasi berikutnya ini. Program NGAD bertujuan untuk menggantikan F-22 Raptor yang mulai menua dan memperkuat dominasi udara AS di masa depan. Pesawat tempur Next Generation Air Dominance diharapkan menjadi terobosan teknologi yang menggabungkan kecerdasan buatan, kemampuan tempur canggih, dan desain inovatif untuk mempertahankan keunggulan Amerika dalam perang udara selama dekade-dekade mendatang. Pesawat tempur generasi ke-6 yang direncanakan oleh Amerika Serikat dirancang dengan pendekatan yang berbeda dari jet tempur tradisional. Berdasarkan laporan layanan penelitian Kongres AS tahun 2022, tujuan utama dari program Next Generation Air Dominance, NGAD, bukan hanya untuk menciptakan pesawat tempur baru, tetapi untuk mengembangkan sistem senjata yang dapat secara efektif mendominasi wilayah udara setelah penyelesaian pembangunan. Desain pesawat ini mungkin lebih mirip dengan pembom siluman B-21 daripada F-22 Raptor. Meskipun tidak sepenuhnya terungkap, ada kemungkinan besar, sekitar 99%, bahwa pesawat NGAD akan mengadopsi skema desain sayap terbang. Desain ini bertujuan untuk mengurangi visibilitas radar secara signifikan. F-22 Raptor, misalnya, memiliki dua stabilisator vertikal yang menonjol dan dapat menambah jejak radar pesawat. Menghilangkan atau meminimalkan elemen seperti ini adalah tantangan yang belum sepenuhnya terpecahkan oleh Amerika Serikat, Rusia, atau Tiongkok. F-22 Raptor dikenal memiliki area dispersi radar yang sangat kecil, sekitar 0,001 meter persegi. Untuk memberikan perspektif, luas koin 1 sen AS adalah sekitar 0,285 meter persegi, yang hampir 3 kali lebih besar daripada area dispersi radar F-22. Ini memberikan indikasi bahwa pesawat tempur Tiongkok dan Rusia saat ini memiliki kinerja radar yang 50 hingga 100 kali lebih buruk dibandingkan F-22. Dengan pengembangan pesawat tempur generasi ke-6 yang kemungkinan besar akan mengadopsi desain mirip B-21. Amerika Serikat diharapkan dapat memperkuat keunggulannya dalam teknologi siluman dan semakin menjauh dari para pesaingnya. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan pengalaman Amerika Serikat dalam mengoperasikan pesawat yang dirancang berdasarkan skema Flying Wing, yang memberikan keunggulan desain dan teknologi untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tersebut.
Pesawat seperti B-2 dan B-21 adalah contoh utama dari keunggulan Amerika Serikat dalam teknologi pesawat siluman, yang sulit ditandingi oleh negara lain. Amerika Serikat juga memimpin dalam pengembangan prosesor canggih dan pemrosesan data besar, yang mendukung keyakinan bahwa desain sayap terbang akan diterapkan pada pesawat tempur generasi ke-6. Skema sayap terbang ini tidak hanya meminimalkan visibilitas radar, tetapi juga dapat memberikan kemampuan manuver yang luar biasa. Bayangkan sebuah pendulum berat yang cenderung kembali ke posisi semula. Jika pendulum tersebut dibalik, ia menjadi tidak stabil, dan sedikit dorongan sudah cukup untuk mengubah posisinya. Prinsip yang sama berlaku untuk pesawat terbang yang tidak stabil secara aerodinamis. Dalam kondisi ini, sedikit gaya dapat memengaruhi arah pesawat dengan sangat cepat, membuatnya sulit untuk dilacak. Oleh karena itu, pesawat tempur generasi ke-6 yang dirancang dengan skema sayap terbang diharapkan tidak hanya akan sulit dideteksi oleh radar, tetapi juga akan sangat menantang untuk ditembak jatuh dengan rudal jika pesawat tersebut masih terlihat. Sementara jantung dari setiap pesawat adalah mesinnya, kemampuan untuk mengintegrasikan teknologi siluman dan aerodinamika canggih akan memastikan bahwa pesawat tempur Amerika yang baru ini bisa mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mempertahankan keunggulan di udara. F-22 Raptor, salah satu pesawat tempur paling canggih yang ada saat ini, dilengkapi dengan dua mesin turbofan Pratt Whitney F119 dengan afterburner, yang masing-masing menghasilkan daya dorong sebesar 70.000 lb. Mesin ini memungkinkan F-22 mencapai kecepatan tertinggi sekitar 2.414 km per jam, 1.500 mph, setara dengan Mach 2,25, dan mampu terbang supersonik tanpa menggunakan afterburner. Keunggulan utama dari F-22 adalah nozzle vektor dorong variabelnya, yang memungkinkan pilot mengarahkan dorongan mesin ke atas atau ke bawah, memberikan pesawat kemampuan manuver yang superior dan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan sebagian besar pesaingnya. Saat ini, baik Tiongkok maupun Rusia belum dapat mencapai hasil serupa dalam hal kombinasi kecepatan, manuverabilitas, dan teknologi siluman yang ditawarkan oleh F-22. Namun, Amerika Serikat tidak akan berhenti di situ. Pesawat tempur generasi ke-6 yang direncanakan, seperti yang diperkirakan dalam program Next Generation Air Dominance, NGAD, akan menggunakan mesin kipas turbo 3 sirkuit yang lebih efisien daripada mesin 2 sirkuit yang ada saat ini. Mesin ini dirancang untuk memberikan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan memiliki tanda termal yang lebih rendah, yang mengurangi kemungkinan deteksi oleh sensor inframerah musuh. Tahap kedua dari pengembangan pesawat tempur generasi ke-6 melibatkan pemasangan sistem propulsi yang menggabungkan mesin turbojet konvensional dengan mesin jet udara lurus hipersonik dalam satu unit. Sistem ini dirancang untuk memanfaatkan mesin turbojet untuk akselerasi hingga kecepatan sekitar Mach 3, dan kemudian beralih ke mesin hipersonik untuk mencapai kecepatan lebih dari Mach 5. Teknologi ini memungkinkan pesawat untuk mengakses rentang kecepatan yang sangat luas, meningkatkan fleksibilitas operasionalnya dalam berbagai situasi tempur. Pengembangan mesin gabungan ini telah mencapai kemajuan signifikan, terutama oleh perusahaan-perusahaan Amerika seperti Boeing dan Lockheed Martin, serta oleh perusahaan Inggris. Uji penerbangan terbatas untuk mesin semacam itu direncanakan akan dilaksanakan pada pertengahan tahun 2030-an, menandai langkah besar menuju penerapan teknologi ini dalam armada tempur masa depan. Kembali ke tahap pertama dari pengembangan pesawat generasi ke-6, mesin kipas turbo 3 sirkuit yang direncanakan akan menyediakan tenaga tinggi dan efisiensi bahan bakar yang sangat baik. Sebagian energi dari mesin ini akan digunakan untuk mengoperasikan senjata berdasarkan prinsip fisika baru, khususnya sistem senjata laser. Teknologi laser ini dirancang untuk pertahanan rudal dan serangan terhadap sasaran musuh. Dalam hal ini, Amerika Serikat memiliki keunggulan yang tidak tertandingi. Pada Agustus 2023, Lockheed Martin mengumumkan pencapaian signifikan dalam pengembangan senjata laser mereka. Perusahaan tersebut berhasil meningkatkan kekuatan prototipe senjata laser mereka menjadi 500 kW sebagai bagian dari fase kedua proyek laser energi tinggi yang dikenal sebagai High Dazzler. Teknologi ini,
yang juga mencakup sistem pengawasan dan integrasi optik, menunjukkan komitmen Amerika untuk memimpin dalam inovasi senjata berbasis laser, memperkuat posisi mereka sebagai pemimpin global dalam teknologi pertahanan mutakhir. Perusahaan Boeing telah melakukan terobosan penting dalam teknologi senjata laser dengan menguji sistem laser tempur canggih yang dirancang untuk menghancurkan target darat. Laser ini, yang merupakan laser kimia, dipasang pada pesawat angkut C-130H. Sistem pelacakan dan penargetan juga terintegrasi dalam pesawat ini untuk meningkatkan akurasi serangan. Uji coba dilakukan di Gurun Pasir Putih, New Mexico, di mana laser tersebut berhasil menghancurkan target berupa kendaraan lapis baja yang dikendalikan dari jarak jauh. Perwakilan Boeing mengklaim bahwa pesawat yang dilengkapi dengan sistem laser ini memiliki efektivitas yang setara dengan 130 helikopter serang. Setiap tembakan laser, ketika mengenai sasaran, memiliki kekuatan yang setara dengan tembakan langsung dari howitzer 105 mm. Dalam upaya untuk mengimbangi kemajuan teknologi senjata dari Rusia dan China, Amerika Serikat juga sedang mengembangkan senjata hipersonik yang sangat canggih. Saat ini, ada dua program utama yang fokus pada pengembangan rudal hipersonik. Program pertama adalah Tactical Boost Glide, TBG, yang dikembangkan oleh Defense Advanced Research Projects Agency, DARPA, bersama dengan Angkatan Udara AS. TBG bertujuan untuk menciptakan rudal hipersonik peluncur dari platform udara yang mampu mencapai kecepatan lebih dari Mach 5. Rudal ini dirancang untuk mengatasi target yang sangat terlindungi dengan memberikan kecepatan dan manuvrabilitas yang diperlukan untuk menembus pertahanan canggih musuh. Program kedua adalah Hypersonic Air Breathing Weapon Concept, HAWC, yang juga dikembangkan oleh DARPA, dengan Lockheed Martin sebagai salah satu mitranya. HAWC bertujuan untuk menciptakan rudal hipersonik yang menggunakan teknologi pernapasan udara untuk mencapai kecepatan hipersonik. Rudal ini dirancang untuk memiliki kemampuan manuver yang sangat baik dan mampu menyerang target bergerak, termasuk pesawat terbang, dalam jarak jauh. Kemampuan ini membuat HAWC sangat efektif dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang di medan perang modern. Dalam penerbangan pesawat tempur generasi ke-6 Amerika Serikat, satu atau dua drone bersayap akan mendampingi pesawat berawak, dikendalikan oleh kecerdasan buatan yang didukung oleh prosesor kuat. Drone ini, sering disebut sebagai pesawat tempur kolaboratif atau CCA, Collaborative Combat Aircraft, dirancang untuk menjalankan berbagai fungsi penting. Mereka akan mengumpulkan data real-time tentang musuh dan lingkungan sekitar, menyerang target, melindungi pesawat tempur berawak, dan mengganggu sistem komunikasi serta kontrol musuh. Drone ini dibuat dengan teknologi siluman dan dikembangkan di bawah program Skyborg DAS. Salah satu model paling menjanjikan dalam program ini adalah XQ-58A Valkyrie. Dengan panjang 8,8 meter, lebar sayap 6,7 meter, dan kecepatan sekitar 1.500 km per jam, 650 mph, atau Mach 0,85, Valkyrie memiliki jangkauan hingga 3.900 km, 2.425 mil, dan dapat terbang hingga ketinggian 13.700 meter, 45.000 kaki. Penerbangan pertamanya berhasil dilakukan pada Maret 2019, dan saat ini, pengujian serta peningkatan fungsionalitas untuk integrasi ke dalam sistem Angkatan Udara AS masih berlangsung. Selain inovasi dalam drone, pesawat tempur generasi ke-6 Amerika Serikat juga akan menonjol karena teknologi siluman yang sangat canggih, yang sulit ditandingi oleh Rusia dan China dalam waktu dekat. Salah satu aspek penting dari teknologi ini adalah sentrisitas jaringan, yaitu kemampuan untuk melakukan pertukaran informasi secara efisien antara berbagai unit tempur. Meskipun F-35 sudah memperkenalkan konsep ini, penerapan sentrisitas jaringan dalam pesawat tempur generasi ke-6 akan membawa kemampuan koordinasi dan integrasi tempur ke tingkat yang lebih tinggi, memastikan keunggulan yang signifikan di medan perang. Kemampuan ini menjadi kunci karena hanya Amerika Serikat yang diharapkan dapat menguasai teknologi semacam ini dalam beberapa tahun ke depan. Keberhasilan konstelasi orbital Starlink dalam menyediakan internet yang cepat dan handal selama konflik Rusia-Ukraina adalah contoh nyata dari potensi teknologi jaringan ini.
Dengan dukungan dari Elon Musk, pasukan Ukraina dapat dengan efektif mengoordinasikan operasi tempur dan mengendalikan drone dari jarak ratusan mil, yang berkontribusi pada penghancuran separuh armada Laut Hitam Rusia. Rusia mungkin berusaha menyamarkan sistem rudal Iskander mereka di hutan, namun kecerdasan buatan yang terintegrasi dalam pesawat tempur generasi ke-6 Amerika Serikat akan mampu mendeteksi perbedaan halus dalam warna dan struktur kamuflase serta lingkungan sekitarnya. Dengan menganalisis video secara real-time, sistem ini dapat mengidentifikasi dan mengirimkan koordinat lokasi target ke drone penyerang. Dalam hitungan detik, serangan yang presisi dapat dilakukan, sebuah kemajuan yang sangat diperhatikan oleh Pentagon.